Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang kekecewaan dari Jokowi mania terhadap perlakuan dari Wamenaker yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Oke, Bang Ya, Saur. Kita coba minta tanggapan Bang Andi dulu. Dulu Noel berkuar-kuar minta hukuman mati, Bang Andi. Tapi sekarang Itu ya, minta janjinya. maaf, bahkan meminta remisi. Menurut Anda seperti apa? ya pertama-tama ya saya Hukuman mati setuju. ibaratnya nih petir di siang bolong ya terhadap organisasi dari Jokowi Mania. Walaupun Bung Noel itu sudah menyeberang sebagai Prabowo Mania 08 di sana ya dan lebih aktif di Prabowo Mania 08 itu, saya tetap mempertahankan Jokowi Mania itu sendiri. Jadi kalau saya melihat ini apa yang terjadi ya memang semakin besar, semakin tanggung jawab amanah yang diberikan ya semakin besar tuh setannya. Iya, Bukan setan lagi namanya kuntilanak, tapi genderuwo tingkat iya. tinggi itu genderuwonya. Jadi benar apa kata Bung Saur itu, memang dibutuhkan adalah integritas gitu. Apalagi beliau ini ada aktivis ya 98 yang luar biasa dengan Bung Saur dan teman-teman yang lain bagaimana meruntuhkan rezim yang lama. Itu jadi yang awalnya meruntuhkan apa ya, korupsi di zaman 98 ya, saat zaman Soeharto, tiba-tiba saat udah menjabat kok malah berbalik arah gitu, malah bergabung sama orang-orang yang korupsi gitu ya, yang awalnya melawan tapi ketika udah masuk ke dalam malah ikutan korupsi. Ini yang jadi Tapi kekecewaan. seorang aktivis ketika masuk di dalam lingkup birokrasi ya akhirnya apa yang terjadi ketika imannya tidak kuat ya masuklah di dalam sistem tersebut ya memang kata quote unquote sultan itu ya sangat menyakiti hati kita semua di sini terutama kami ini yang bergerak di grassroots yang bergerak di lapangan bagaimana memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ya dengan Pak Jokowi juga pada saat itu ini memang luar biasa gitu karena kita ini ya bukan adalah relawan-relawan yang dibayar dan sebagainya memang relawan yang benar-benar rela untuk berjuang secara ikhlas untuk itu. Nah kalau konsep tadi yang dikatakan adalah mengenai hukuman mati itu yang memang salah satu yang akan membuat efek paling jerah yang akan meredam namanya korupsi ya sampai ke akar-akarnya mungkin tinggal 10% saja dari kata-kata 100%, yaitulah hukuman mati. Ya karena hukuman mati ya udah selesai kan. Jadi orang tuh nggak bakal bisa menikmati apa yang sudah diambilnya. Mereka misalnya nyuri berapa ratus miliar sampai mungkin triliunan. Nah itu kan kalau misalnya keluar dari penjara mereka mungkin bisa mendapatkan sisa-sisanya gitu. Nah kalau misalnya mereka meninggal ya dihukum mati gitu. Nah itu mereka udah nggak bisa menikmati lagi apa yang mereka sudah usahakan. Entah itu korupsi dalam jumlah yang besar sampai miliaran ataupun sampai triliunan itu. Dan kita bisa lihat ya dari keputusan atau kebijakan di DPR-nya tentang masalah RUU juga. Ya, itu masalah tentang RUU perampasan aset. Itu juga mengapa tidak segera disahkan. Itu kan jadi sesuatu yang menjadi pertanyaan, bukankah RUU untuk perampasan aset itu menguntungkan karena bisa membuat preventif ya kejahatan dari korupsi itu. Sehingga orang kan jadi, wah kalau misalnya saya korupsi juga bakal jadi sia-sia gara-gara ya bakal dirampas asetnya gitu, akan dikembalikan ke negara, tapi itu tidak segera untuk disahkan. Jadi ada apa ya, keterkaitan gitu tentang kebijakan dan tadi hukuman mati itu juga gitu. Jadi ya sesuatu yang membuat koruptor itu jera itu nggak ada ya, hampir nggak ada gara-gara tadi apa hukumannya itu hampir kayak sangat lemah sekali. Apakah hukuman mati masuk di dalam situ? Ya kan? Masih di dalam undang-undang tipikor kita, Ya. hukuman mati sampai sekarang itu masih berlaku di. Nah, tapi sekarang ini belum pernah itu diterapkan di. Itu sudah jelas. Nah Dan tuh. sudah beberapa kali diuji ke Mahkamah Konstitusi, itu tidak bertentangan dengan HAM. Sudah berapa kali diuji pasal 2 ayat 2 di Undang-Undang Tipikor di Ya. itu tidak bertentangan dengan HAM. Itu adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Untuk Ya, saya tapi jawab di. Bang Saur kalau kita lihat dengan beratnya ya, bukan kita bisa secara moral dulu ya, ini beratnya secara kemanusiaannya dulu. Beliau ini kan ibaratnya saya turut serta, tapi kan beratnya dia itu karena dia adalah pemegang kekuasaan gitu kan, yang bisa Yes. menghentikan itu. Iya. Kan itu. Kan ini kan 2019 sudah berlanjut, sudah seperti Setuju. kanker lah seperti itu ya, Iya. Bang Saur ya.
Ya itu yang kita patut sayangkan ya, sebagai teman juga, sebagai teman perjuangan juga terjadi seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau dari pasalnya Bung Sahure mohon dikoreksi, itu pasalnya 368 kalau masalah pemerasan ya, untuk KUHP-nya itu. Itu ancaman beratnya itu 9 tahun. Jadi kalau yang ditetapkan dari KPK itu adalah pasal pemerasan, maksudnya itu adalah ancamannya seumur hidup. Oh, Untuk ini ancaman pasal seumur hidup. seumur hidup. 20 tahun dan minimal 4 tahun yang diterapkan oleh KPK. Jadi bukan pasal yang di KUHP di. Yang jadi khawatir juga kalau hukumannya seumur hidup dan sebagainya, khawatir nanti tengah jalan ya, misalnya udah berlaku nih ya hukumannya. Nanti tengah jalan tuh tiba-tiba berhenti hukumannya. Entah itu ada pengampunan dan sebagainya. Misalnya gara-gara wah ini yang terhukum ini itu bertindak atau enggak berkelakuan baik sehingga hukumannya dikurangi. Nah, itu kan jadi masalah. Jadi ada loophole-nya. Ya, jadi yang awalnya seumur hidup atau hukumannya lama itu bisa dipotong. Ya, sehingga mereka tuh yang awalnya lama di dalam penjara menjadi lebih cepat keluarnya. Itu menjadi masalah juga. Cuman kita dorong. Ya. Bang Sor dan Bang Andi, Jadi ada juga pernyataan Noel sebenarnya yang juga lagi viral. Tadi kita sudah sempat menayangkannya bahwa Noel selain berkoar-koar harus hukum mati para koruptor, tapi dia juga menantang fakta integritas. Nah, sebenarnya menurut Anda di balik layar ini memang Noel serius memiliki itikat itu di balik layar atau memang sebenarnya hanya omon-omon? Karena tidak semua orang itu mau menantang untuk bisa membuat fakta integritas dan kenapa akhirnya Ya, namakan politisi itu gitu ya. Jadi mereka tuh gimana caranya ngebuat di mata publiknya baik, tapi apakah yang dia katakan tuh benar-benar dia inginkan? Jadi kan kita nggak pernah tahu tuh, apakah dia cuma mengatakan saja, cuma janji-janji saja, atau emang dia benar-benar ingin melakukannya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan gitu ya. Ketika tiba-tiba kok berlawanan dengan apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan kok tidak dilakukan. Itu menjadi masalah ya di dalam politisi kita. menurut Anda seperti apa? ya, terus Apakah terang ya, Noel sebenarnya di balik layar itu seserius itu? Terus terang, saya secara terus terang Mbak Yohana, sebelum kejadian itu menurut saya ada pandangan yang sangat baik dan sangat bagus ya. Ya, Merupakan semua kita. suatu motivasi lah untuk itu. Tapi setelah kejadian ini saya bisa katakan itu adalah omon-omon. Jadi saya ini merasa terus terang ya seperti dihianati perjuangan itu di sini. Dan saya katakan dia bukan lagi sebagai ketua umum, ya. Yes. Dia adalah seseorang yang menghancurkan organisasi itu sendiri, ya. Yes. Dengan tingkah lakunya seperti ini. Ini kenyataan yang ada gitu. Walaupun mungkin nanti banyak orang yang mungkin menghujat saya, tapi ini kenyataan yang ada. Pembelajaran yang bagus buat kita. Bahwa Pak Aswan, Anda merasa terhianati ya adalah oleh pegangan rekan Anda kita, sendiri, amanah Noel kita. ya. Baik, kalau Ya, tapi kita lihat ya seberapa sering sih ini terjadi gitu. Yang udah janji-janji, udah berkelakuan baik awalnya tiba-tiba berubah ketika masuk suatu organisasi yang baru gitu ya. Jadi kita bisa lihat perubahannya. Yang awalnya mungkin membela rakyat ya di tahun-tahun awal itu untuk menjatuhkan rezim yang lama, tiba-tiba ketika udah masuk ke pemerintahan, udah mendapat jabatan, tiba-tiba berubah sifatnya, berubah pegangannya. Nah, inilah yang sering terjadi. Ya, jadi bisa dilihat tuh misalnya orang yang sebelum masuk atau mendapat jabatan sama orang yang setelah mendapat jabatan tersebut. Ya, itu sering terjadi. saja kalau Bang Andi merasa terhianati dengan rekannya sendiri dan sudah mengambil sikap tadi, merasa kecewa. Kalau Anda terakhir singkat saja. Saya Apa yang memang harus benar-benar menjadi catatan serius khususnya bagi pemberantasan korupsi sendiri, apalagi ini kan Kabinet Merah Putih. Saya terus terang Mbak Yana mohon sedikit untuk menyelamatkan organisasinya Andi Joman, segera mereka melakukan pernyataan kepada publik, memberhentikan sepihak kalau memang Noel masih jadi ketua untuk membersihkan nama Joman. Jangan-jangan kita nggak tahu nih, karena banyak juga masukan kepada saya, Saur ini tertipu katanya. Jangan-jangan dia bawa juga organisasi di mana sahabat saya Andi, kawan-kawan saya pejuang, jangan-jangan dia jual juga. Sehingga dengan pernyataan segera terbuka, misalnya apakah besok, mengatakan mulai detik ini bahwa saudara Noel, bukan soal kita melupakan nama kita, saya bersahabat, bahkan saya bilang, waktu dia gagal di DPR saya ketemu
dengan dia, apa kira-kira nanti tugasmu? Ya dijanjikan wakil menteri bang. Gimana Bang Saya Andi? japri dia. Anda berani Saya adalah untuk orang yang paling bahagia. memecat Itu maksud saya Noel? Andi segera dilakukan Joman. Singkat Ya, saja mungkin Bang Andi, di- Anda berani melakukan Jangan- itu Bang Andi? Ya, saya mulai di sini pun saya akan mengatakan ya di Metro TV ini mungkin yang pertama kali saya katakan Bung Immanuel Ebenezer dengan segala hormat ya. Beliau sangat berjasa sekali bagaimana Jokowi Mania juga itu dilahirkan dan dibesarkan. Tapi dengan kondisi seperti ini ya yang Ya. mengkhianati rakyat Indonesia dan juga organisasi sendiri. Saya mengatakan dengan rasa yang sangat menyesal dan sangat mendalam. Saya katakan Bung Noel bukan lagi sebagai ketua umum Jokowi Mania. Nah, jadi kayak gitu. Yang awalnya dipuji-puji, yang harusnya dipercaya, tiba-tiba mengkhianati bawahannya. Jadi itu ya suatu keputusan. Kalau kalian melakukan suatu kegiatan atau suatu tindakan, mereka harus dipikirkan konsekuensinya. Jadi yang harusnya punya teman banyak nih, yang harusnya sama ini mendukung, tiba-tiba berbalik menusuk dari belakang. Yang awalnya mungkin dianggap baik nih si Jokowi Mania ini, tapi gara-gara bayangin bagian ketuanya itu melakukan hal seperti ini, ya bisa dianggap nanti jangan-jangan ini organisasinya itu organisasi yang negatif arahnya, jadi ikutkan ke bawah nama buruknya. Jadi nama buruk pemimpinnya itu bisa mempengaruhi suatu organisasi, ya kayak gitu ya hubungannya sampai nggak diakui lagi, walaupun si orang ini ya mungkin sangat berjasa awalnya, tapi gara-gara tingkah lakunya sekarang itu bisa tidak diakui lagi. Jadi kayak terpisah gitu, kamu urusan kamu, kita urusan kita gitu ya. Terima kasih Bung Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania dan aktivis anti korupsi Bang Saur Siagian untuk ulasannya bersama Prime Time News. Kita akan terus kawal seperti apa keberlanjutan. Andi dari, maju terus ya, kasus kita ini. bareng-bareng. Andi maju ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Saur, terima kasih Bang Andi waktunya bersama Prime Yo, Time News. thank Selamat you. sore, salam sehat Terima kasih, selalu. Mbak. Ya, jadi itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Jadi pentingnya tadi organisasi itu, terus janji-janji itu harus dipenuhi dan sebagainya. Jadi tanggung jawab itu harus dilakukan. Kalau misalnya kita udah ngomong sesuatu, harus segera dipenuhi. Kalau misalnya nggak bisa dipenuhi, ya bayangkan kayak dikhianati saja. Orang-orang udah percaya, tapi kita nggak mampu untuk melakukannya. Apalagi ini mungkin salah satu organisasi yang besar gitu. Itu bisa membawa atau nggak menyeret nama organisasi tersebut. Jadi kalau misalnya kalian melakukan sesuatu, kalian harus memikirkan bagaimana konsekuensinya. Jangan kayak, wah enak nih dapat uang banyak, tapi kalau misalnya ketahuan, ketangkep, ya akhirnya begini jadinya ya. Nggak cuma satu orang yang bakal terlibat, tapi semua orang yang berhubungan dengan penjahat itu, itulah yang bakal kebawa namanya. Oh kamu temenan sama penjahat ini ya, jangan-jangan kamu ikutan gitu. Jadi anggapannya seperti itu. Maka dari itu segera kan habis itu organisasi itu harus memutus hubungan sama orang yang terlibat sama tindak pidana korupsi seperti ini, ya untuk setidaknya membersihkan namanya ya, jadi tidak terhubung tuh sama orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi ya gitu ya. Mungkin kalau kalian tertarik sama videonya ya, sumbernya itu sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, insya Allah.